Kakek Lani lagi Zoom. Pak Edi Iskandar minta tolong di mute dulu Mbak. Oke, ya. Penggunaan PGS wajib dilaporkan ke masing-masing RO. Ya, jadi RO-nya setiap hari laporan ke saya. Apabila tidak dilaporkan, tidak akan dikirimkan PGS. Yang terakhir, untuk Danru, Kuala Tungkal, Abunjani, dan Muara Bulian, kita punya personil RO baru, ya, namanya Pak Alvin, ya. Nanti akan memperkenalkan diri secara singkat saja, ya. Ya. Tolong nanti koordinasinya dengan Alvin, ya, untuk Kuala Tungkal, Abunjani, dan Muara Bulian. Silakan Pak Alvin untuk sebentar saja perkenalan diri. Ya Pak Revi, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Alvin Purnama Putra, saya tim baru di PKSS Jambi. Mohon kerjasama dan eh, perkenalan serta nanti ke depannya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya di unit-unit yang ditanggung jawabkan ke saya, boleh langsung ke saya nantinya. Baik, terima kasih Mas Alvin, ya. Jadi Ya, rekan-rekan, terima kasih. ya, rekan-rekan minta tolong nanti untuk yang Kuala Tungkal, Abunjani, dan Muara Bulian itu Pak Alvin, ya, yang menggantikan Wisnu, ya. Jadi minta tolong nanti ke depan Apa apa ya? koordinasinya itu ke Pak Alvin, ya. Enggak ada. Tuh. Saya rasa itu dari saya, ya. Selanjutnya nanti akan saya serahkan ke Saat ini Pak siapa Angga, ya? Pak CO, ya. Jadi mohon diperhatikan untuk grading sapam dan pembaharuan standarisasi grooming sapam. Saya rasa itu, silahkan, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Angga, silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, baik rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini, Alhamdulillah Pak ya, kita semua bisa berkumpul melalui Zoom ya, terkait sosialisasi grading Sapam ya, kemudian terkait penegasan grooming Sapam juga nanti ada yang terbaru terupdate dari kantor pusat. Oke, kemudian untuk sore hari ini terima kasih juga Bapak Repi selaku Pinca PKSS Jambi sudah mengundang saya untuk langsung menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan. Kemudian yang saya hormati juga ya Ibu Indah ya, Pak Alvin, salam kenal Pak. Kemudian Pak Haikal dan juga Pak Renhat ya, serta rekan-rekan Danru dan juga rekan-rekan anggota Sapam dimanapun bertugas yang kami banggakan. Terima kasih ya sore hari ini sudah join Zoom. Baik, rekan-rekan, mungkin yang pertama saya langsung saja ya. Kita mengingat kembali ya. Ya, mungkin kemarin kita udah pernah ya sosialisasi terkait grading Sapam ya. Kalau tidak salah itu 2024 pertengahan ya kita pernah sosialisasi melalui Zoom juga. Nah, untuk hari ini alhamdulillah semuanya saya yakin ikut ya terutama Danru ya, Pak Danru memastikan semua anggotanya harus tahu apa itu grading Sapam ya. Nah, jadi ini saya tampilkan sekilas ya. Ini adalah surat keputusan direksi terkait grading Sapam ya. Jadi rekan-rekan jangan sampai nanti mikirnya oh ini hanya diberlakukan di PKSS Jambi. Tidak ya rekan-rekan ya. Jadi ini semua berlaku selindo ya. Pemberlakuan grading ini selindo ya. Memang akhir-akhir ini antara user baik itu BRI dan juga PKSS kami semua menyepakati bahwasanya harus ada grading ya, harus ada grading Sapam. Kategorinya apa aja Pak? Grading ya. Yang pertama itu berat badan ideal. Saya yakin rekan-rekan kita punya grup TPK ya. Saya setiap tanggal 8 itu pasti kirimkan link buat rekan-rekan mengukur tinggi dan berat badannya. Dan itu harus dibuktikan dengan foto ya.
Entah rekan-rekan nimbangnya di klinik, entah rekan-rekan menimbangnya di rumah, tapi dengan alatnya yang lengkap, baik itu tinggi badan dan berat badan, ya ketentuannya memang harus seperti itu. Jadi kami minta tolong jangan sampai nanti kita kasih deadline 1 minggu, udah cukup lama untuk mengirimkan data berat badan, ternyata dilaporkannya selalu telat. Ya, jadi kami tegaskan hari ini minta tolong masalah data berat badan itu harus komitmen semuanya, Pak. Ya, kirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah kami tetapkan. Jadi kami tidak nunggu-tunggu lagi data-data terkait berat badan rekan-rekan. Dan saya berpesan juga data rekan-rekan itu ketika dikirimkan melalui Google Form, ya, tolong itu juga data yang sebenarnya. Ya rekan-rekan ya, jangan rekan-rekan, ini timbangnya 1 bulan ya, besok masih pakai data yang sama lagi, jangan. Ya, kami minta tolong jangan kirimlah data yang pada saat itu rekan-rekan menimbang atau mengukur lagi tinggi badannya langsung kirim biar datanya pas ya. Itu yang pertama. Kategori pertama berat badan, kemudian kategori kedua itu adalah tidak pernah menerima surat peringatan atau hasil temuan QA. Ya, nah ini tahun kemarin rekan-rekan saya yakin ada cabang dan unit tertentu ada QA ya. Nah, ke depan nanti akan ada lagi QA, istilahnya tuh SQO namanya. Ya, itu malah akan nantinya bisa ke seluruh unit kerja. Ya, bisa berkunjung seluruh unit kerja. Ya, dan selain dari hasil temuan SQO nantinya kami juga meminta bantuan ya rekan-rekan Danru ya, rekan-rekan Danru baik itu sidak secara langsung maupun sidak secara online. Juga kami minta tolong Pak Danru jangan tebang pilih Pak. Ya, kalau memang anggotanya temuan, katakan itu temuan Pak. Jangan ditutup-tutupi ya. Bila perlu langsung arahkan anggotanya. Kalau memang sulit, udah 2 kali, 3 kali diarahkan Pak Danru menyerah ya. Tidak ada lagi solusi lain Pak Danru laporkan ke kami Pak. Baik ke saya ataupun langsung ke RO-nya masing-masing Pak. Biar supaya apa? Biar bisa diterbitkan surat. Ya, baik itu surat teguran apapun surat peringatan. Tapi kami pastikan jangan sampai lah ya rekan-rekan itu ya sering jadi temuan karena efeknya bahaya sekali untuk ke grading. Ya, nanti kita akan bahas terkait caranya ya, cara perhitungannya. Kemudian yang ketiga, kategorinya itu e-learning. Nah, ya, terkait e-learning, kita bulan Juli lalu ya sudah mengadakan dari kantor pusat itu e-learning. Jadi kami pesan kepada rekan-rekan semua kalau bisa 100 100 Pak. Ya. Jangan takut nilainya 100 ya kalau memang bisa 100. Ya, karena standarnya minimal adalah 90 dan ya tidak bisa remedial lagi kecuali rekan-rekan pada saat hari pelaksanaan mungkin jadwalnya berbeda, itu yang pertama. Atau mungkin ada kendala teknis tidak bisa login dan lain sebagainya, itu bisa susulan. Tapi kalau rekan-rekan datanya bagus misalnya bisa login bisa mengerjakan di hari itu sesuai jadwal, saya berpesan tolong kerjakannya jangan buru-buru karena batas waktu pengerjaan e-learning itu adalah durasi 60 menit ya, 1 jam. Jadi jangan buru-buru supaya apa? Supaya nilainya bisa maksimal jadi 100 ya. Bila perlu 100 Pak, karena itu soal-soalnya basic ya. Saya yakin rekan-rekan mampu menjawab itu semua. Itu yang kategori ketiga. Kemudian dari ketiga kategori ini akan di-grade menjadi grade A, B, C, dan D. Ya. Nah, rekan-rekan harus memastikan setiap bertugas, rekan-rekan itu harus mampu menjadi grade A. Ya, Pak ya. Niatkan dalam hati saya harus grade A. Kenapa harus grade A? Grade A itu bisa perpanjang 12 bulan.
Ya, kalau rekan-rekan termasuk grade B itu perpanjangannya 6 bulan. Ya, kalau rekan-rekan masuk ke grade C itu perpanjangannya 3 bulan. Dan hari ini kami sampaikan ya, rekan-rekan harus serius ya dalam hal ini, terutama terkait kategori-kategori ini, berat badan, kemudian jangan jangan pernah jadi temuan, jangan pernah dapat SP, kemudian e-learningnya harus bagus, harus 100. Kalau ini semua rekan-rekan bagus, berat badan ideal ya. Kemudian tidak pernah nih dapat SP ya. Kemudian e-learningnya 100. Nah, itu bisa dipastikan rekan-rekan akan masuk ke kategori A. Kategori A perpanjangannya 12 bulan. Pak, gimana kalau saya cuma masuk kategori B? Itu berapa, Pak, perpanjangan kontrak kerjanya? Untuk grade B itu perpanjangannya 6 bulan. Kenapa Pak 6 bulan? Ya, karena rekan-rekan dari 3 kategori ini ya, rekan-rekan hanya memenuhi kedua, bukan ketiga ya. Kedua dalam artian misal contoh, rekan-rekan berat badannya ideal ya, badannya bagus, ideal. Kemudian rekan-rekan tidak pernah nerima SP. Tapi ternyata rekan-rekan e-learningnya nilainya 40 ya, di bawah standar. Ngaruh dak Pak itu? Jelas ngaruh ya. Ngaruhnya ke sini. Rekan-rekan karena memenuhi 1 dan 2 saja, artinya rekan-rekan masuk grade B perpanjangannya nanti hanya 6 bulan. Ya Pak ya, itu. Lalu contoh berikutnya, Pak, kayak mana kalau saya hanya memenuhi berat badan ideal? Kemudian e-learning saya bagus Pak, 100. Tapi saya mendapatkan surat peringatan, misalnya temuan ONS terkait atribut dan grooming. Ya, ya. Kalau rekan-rekan hanya mampunya di berat badan ideal dan e-learningnya 100, tapi pernah dapat SP, jelas itu sama saja. Rekan-rekan akan diperpanjangnya hanya 6 bulan. Maka dari itu, ya jangan sampai dapat SP. Ya Pak ya, artinya kalau memang Pak Danrut setiap hari mengingatkan teman-teman tolong ketika layanan harus menyebutkan nama nasabah, menghafalkan nama nasabah di tengah awal, di tengah akhir misalnya ya, ya lakukan Pak secara konsisten. Begitu juga masalah tongkat, borgol, rambut, ya, kumis, jenggot, kaos dalam tidak boleh terlihat. Ya rekan-rekan harus ikuti Pak. Kalau rekan-rekan tidak mengikuti, ya, dan itu diingatkan berulang oleh Pak Danru, oleh saya misalnya, oleh RO misalnya dan sebagainya, ya kami kalau rekan-rekan susah buat kami arahkan, ya mau tidak mau dengan sangat terpaksa akan Ya, kami keluarkan surat peringatan. Jadi pesan kami Pak, oh janganlah, ya. Saya yakin rekan-rekan kerja bukan mau cari SP ya, mau cari prestasi lah. Bentuk prestasi itu apa? Rekan-rekan harus jadi grade A. Ya, rekan-rekan harus mampu masuk menjadi grade A. Apa syaratnya? Badan ideal. Kemudian tidak pernah nerima SP. Kemudian learningnya 100. Ya, jadi itu. Pak, gimana kalau saya, Pak, ternyata SP saya tidak pernah dapat, Pak. Kemudian e-learning saya bagus, Pak, 100. Tapi, Pak, problem saya di berat badan. Saya udah diet Pak, udah berbagai macam cara tetap tidak turun. Ternyata kelebihannya lebih dari 10 kilo atau 12 kilo. Ya, dengan sangat terpaksa rekan-rekan sesuai dengan ketentuan yang tidak memenuhi grade C atau tidak memenuhi terkait berat badan ideal itu diperpanjangnya hanya 3 bulan. Nah, jadi sekali lagi yang paling utama dari 3 kategori ini adalah ujung-ujungnya berat badan ideal, Pak. Jadi mau tidak mau, kalau kita merasa, oh saya udah diet nih, saya udah rajin puasa misalnya ya, puasa Senin Kamis, mungkin puasanya bisa ditambah, Pak. Bisa ditambah hari yang lain misalnya kan.
kata puasa Daud dan sebagainya, puasa Muti dan sebagainya. Yaitu untuk problemnya yang berat badan. Oh ternyata Pak saya sudah aktif puasa Pak, ternyata berat badan tetap nggak turun juga Pak. Cobalah daftar nge-gym. Kalau tidak punya gym Pak, kami di Sarolangun susah tempat gym misalnya kan. Atau di Bangko Pak, gym ada Pak di sini tapi mahal. Cari alternatif lain. Entah rekan-rekan main futsal atau main bola kaki atau main bola voli, entah silat apapun yang kegiatannya bakar kalori, ya itu bagus Pak untuk penurunan berat badan. Nah, kalau untuk yang kategori berat badannya perlu ditambah, artinya yang dari kurus ya, mohon maaf saya sebutkan, yang rekan-rekan yang problemnya seperti itu, ya mau tidak mau harus melakukan aktivitas fisik yang melibatkan beban. Ya, misalnya ya push up kan dengan menggunakan beban berat badan, artinya harus rajin push up, kemudian kemudian rekan-rekan ya mungkin harus aktif ya carilah tempat gym di mana misalkan oh, saya nge-gym lah main angkat beban misalnya seperti itu saya yakin rekan-rekan kalau melakukan aktivitas dengan menggunakan beban ya itu akan merusak sel ototnya sehingga otot-otot yang baru akan terbentuk ya jadi rekan-rekan badannya nanti bisa ideal bisa nambah berat badannya ya itu ya rekan-rekan ya itu tips dan triknya Pak kemudian yang terakhir Grade D. Grade D itu apa, Pak? Grade D yang tidak memenuhi semuanya. Artinya sudah berat badannya tidak ideal. Kemudian SP-nya ternyata udah 3 kali, SP3, SP2 misalnya. Kemudian yang terakhir, e-learningnya hanya mampu dia mengerjakan 50. Ya mohon maaf, Pak. Ya, artinya sesuai dengan ketentuan dan standar yang diberlakukan oleh kantor pusat, ya artinya rekan-rekan ya terpaksa lah ya harus di grade D, artinya tidak diperpanjang, Pak. Nah, kami berharap rekan-rekan semua niatkanlah dalam hati harus mampu menjadi grade A. Lagi-lagi saya sampaikan ini berlakunya buat siapa, Pak? Buat semua, ya, buat sapam definitif, Sapmop, ya. PGS pun sama, Pak. PGS pun diminta data berat badannya ada itu ya. Jadi ini pemberlakuan buat semuanya karena ini sudah menjadi fokusnya oleh BRI dan juga PKSS. Artinya kami udah klop nih Pak, udah sejalan ya. Tinggal di rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan belum bisa memenuhi, ayo ini masih banyak waktu sampai akhir tahun. Berusahalah Pak ya, jangan menyerah dulu, berusahalah. Saya yakin rekan-rekan bisa. Ya, kalau udah akhir tahun, misalnya Desember, ketika akan perpanjangan Januari, rekan-rekan tetap bertahan di grade B, C, dan D, tidak ada perubahan, ya mohon maaf, kita akan eksekusi sesuai dengan grade-nya masing-masing. Ya, sampai di sini rekan-rekan cukup paham ya yang saya jelaskan? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti saya tampilkan data teman-teman ya, kami punya data ya. Jadi rekan-rekan juga harus tahu nih. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Jelas ya? Oke. Jelas. Kalau tidak ada Jelas, Pak. pertanyaan, berarti rekan-rekan sudah mengetahui ya. Terima kasih. Izin melanjutkan. Kemudian ini data rekan-rekan yang kami dapat ya dari kantor pusat. Ini saya tampilkan dulu yang definitif Pak ya. Nah nih. Nah mungkin percabang kita ya. Nih. Untuk Abun Jani ya. Ah, ini yang definitif ya, sama nanti. Ini untuk Abun Jani. Tolong yang merah, yang merasa tidak proporsional dalam hal ini Pak Bima, kemudian Pak Mariono, ya, ya mohon maaf Pak, segeralah Pak, segera kejar agar bisa proporsional. Ya, ini kayak contoh Pak Bima ya, ini lebih 12 kilo, sedangkan idealnya adalah 85 kilo. Wah, harus kejar Pak. Turunkan 5 kilo atau 6 kilo berusahalah.
Kemudian juga Pak Mariono ya, ini lebihnya 14 kilo. Coba turunkan Pak 5 kilo atau 6 kilo supaya Pak Mariono nanti ketika terakhir di bulan Desember kami tarik datanya itu bisa proporsional ya. Itu Abun Yani ya. Kemudian ini ada yang grade C ya. Nah, grade C tadi adalah tadi ya Pak Pak Bima sama Pak siapa nih? Pak Mariono. Nah, itu agar jadi perhatian. Semuanya grade A yang definitif lainnya di Abun Jani A. Bah, bagus ini Pak. Tetap pertahankan. Jangan nanti oh saya aman Pak, saya A. Ternyata pada saat November Desember kami tarik datanya ternyata tidak proporsional lagi. Kenapa? Karena sudah merasa wah saya ideal saat ini. Loh, jangan Pak. Ya, jangan jangan berhenti diet maksudnya. Ya. Kemudian Bangko. Untuk Bangko yang tanda merah Pak Bakri ya. Pak Bakri ini kalau tidak diperbaiki sampai akhir tahun Pak ya, terutama masalah berat badan tidak ditambah ya, Bapak bahaya Pak. Bisa perpanjangannya hanya 3 bulan. Solusinya gimana? Bapak harus aktivitas yang menggunakan beban yang saya contohkan tadi. Ya, kalau memang ada di bangko tempat fitness, fitness Pak, gym, coba angkat beban ya, jangan berat-berat Pak. Begitu pertama kali nge-gym udah ngangkat 50 kilo, oh, jangan. Enteng-enteng saja Pak, yang penting ada aktivitas fisik. Juga Pak minum susu misalnya ya, tambah porsi proteinnya dan lain sebagainya itu bisa Pak ya. Kemudian yang lainnya bagus nih Bangko. Hanya satu ya. Kemudian Jambi. Jambi semuanya luar biasa Jambi ya. Tetap pertahankan Pak. Ya, ini sudah bagus nih. Jambi tarikan datanya yang kita terima dari kantor pusat semuanya A. Nanti ketika bulan Oktober ada e-learning, usahakan 100. Jangan ada lagi ini yang 97 nih. Walaupun udah lewat standarnya, tapi harus pastikan Pak 100. Ya, jadi itu saja untuk Jambi, BO Jambi. Kemudian Kuala Tungkal. Nah, Kuala Tungkal ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang masuk grade C. Pak ya, ini saya berpesan Pak. Masalahnya yang bisa menyamakan Bapak ini adalah diri masing-masing Pak. Jadi pesan saya, kayak contoh Pak Dodi kan berat badannya harus dikurangi Pak. Jadi Pak Dodi harus aktif ya, jogging misalnya ya, renang, main sepeda ya. Itu. Kemudian Pak Haji problemnya kurang berat badan artinya ya ditambah aktivitas yang menggunakan beban. Kemudian kayak Pak Suryadi itu problemnya di berat badan ya bolehlah Pak Sukriyadi coba turunkan 5 atau 6 kilo Pak. Saya yakin bisa ideal Pak Sukri. Kemudian yang Pak Arif Iskandar juga sama, PR-nya harus buang 8 kilo. Kemudian Pak Anies Dahlan itu buanglah 3 atau 4 kilo. Ya, Oh, jadi sampai akhir tahun banyak ini kalau rekan-rekan tetangga lo. berproses, saya yakin rekan-rekan bisa Pak. Bisa beralih menjadi grade A. Ya, kalau tetap seperti ini sampai akhir tahun, ya kami pastikan rekan-rekan perpanjangannya hanya 3 bulan. Ya, itu agak jadi perhatian. Kemudian Muara Bulian ya, Muara Bulian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang pertama Pak Simpri, Pak tolong kurangi Pak. Ya, 4 atau 5 kilo. Kemudian Pak Nopi kurangi 4 atau 5 kilo. Kemudian Pak Jumeri tambahlah Pak 5 kilo atau 6 biar bisa ideal. Kemudian Pak Burdazi ya dikurangilah 3 atau 4 5 kilo. Begitu juga dengan Pak Eri Irawan. Pak Eri Irawan nih banyak PR-nya, Mbak. Ya, kurang lebih 11 kilo. Ya, harus mengurangi. Ya. Kemudian yang lainnya grade A semua, luar biasa ya. Muara Bulian. Kemudian untuk yang bungo. Untuk yang bungo
Ya, silakan Pak Budi, nanti dilanjutkan progres penurunan berat badannya ya Pak Budi ya. Karena PR Pak Budi juga banyak, 10 kilo Pak harus diturunkan atau 11 kilo. Pak Agus juga harus diturunkan 7 atau 8 kilo biar proporsional. Untuk definitif yang lain ini A ya. Bagus. Kemudian Rimbo Bujang. Untuk Rimbo Bujang yang menjadi perhatian Pak Nawang. Pak Nawang ini kurangnya 12 kilo. Artinya strategi yang perlu Pak Nawang lakukan ya tambahlah Pak 10 kilo atau 5-6 kilo supaya apa? Supaya bisa proporsional berat badannya. Kemudian terakhir Salurangun. Salurangun ada 1, 2, 3. Di antaranya Pak Fahmi ini harus kurangi Pak 3 atau 4 kilo. Kemudian Pak Isnandar ini harus dikurangi 5 atau 6 kilo. Kemudian Pak Dwi ini harus ditambah ya 5 atau 6 kilo supaya bisa ideal. Ya Pak ya itu PR-nya masih ada waktu Pak. Jangan putus asa dulu, masih punya waktu ya. Kemudian itu yang definitif ya. Selanjutnya saya ingin tunjukkan yang submob ya, submob, Sapam Mobile. Untuk Sapam Mobile kita lihat data Abun Jani ya. Nah, untuk Abun Jani semuanya proporsional ya, artinya aman ya karena saya pun tahu Abun Jani aktif sekali kegiatan fisiknya. Pak Danrunya selalu lapor, selalu report sama kayak Jambi ya, dan itu sudah rutin berjalan ya. Itu lanjutkan Pak Danru, bagus anggotanya ideal semua nih. Kemudian Bangko, untuk Bangko ya, untuk Bangko yang jadi perhatian itu yang grade B. Grade B ini atas nama Aji Prayoga. Nah, jadi Bangko anggota atas nama Aji, tolong e-learning selanjutnya nilainya jangan 80, 100 Pak. Ya. Kalau Aji tahu Pak Danrunya dapat 100, tanya Komandan, apa jawabnya Dan? Ya, tanya dulu. Ya, bila perlu ya kerjasama dengan rekan-rekan yang lain supaya apa? Supaya nilainya bisa 100. Jadi jangan mengerjakannya dewean di rumah sendirian ya. Ada, saya pasti 100, ya ternyata Uang nilainya data baru. 80. Jadi strategi ke depan sama kayak TPK BRI, kerja kelompok kami tidak melarang. Terserah rekan-rekan, yang penting nilai akhirnya bisa 100. Ya. Kemudian yang B di Bangko itu gara-gara temuan SP. Temuan SP ini Pak Ripal. Nah, tolong Pak, 3 bulan ke depan sampai akhir tahun ini jangan ada lagi SP Pak. Ya, jangan sampai dapat SP lagi. Kalau dapat SP perpanjangannya hanya 6 bulan. Jadi pastikan 3 bulan ke depan sampai akhir tahun ini jangan dapat SP. Kemudian lanjut eh Pak Reza ya. Pak Reza juga sama problemnya di e-learning. Jadi jangan anggap sepele e-learning, kerjalah kelompok, bila perlu tanya teman-teman yang dapat 100, ya deketi. Bila perlu, saya e-learning selanjutnya saya sama kamu aja Pak ya. Biar saya dapat 100 juga. Tidak apa-apa kerjasama, tidak masalah. Yang penting hari itu mengerjakan nilainya 100. Jadi aman lah, selamat. Kemudian lanjut kita ke Jambi. Jambi yang jadi perhatian untuk Submob itu Pak Gusti. Ya, Pak Gusti Randa itu kelebihan 11 kilo. Artinya Pak Gusti berusaha kurangi 5 atau 6 kilo supaya bisa proporsional. Ya, karena kalau Pak Gusti tidak memperbaiki, justru nanti di akhir tahun diperpanjang hanya 3 bulan. Jadi masih banyak waktu, lanjutkan. Untuk yang lain, Submob wilayah Jambi semuanya A ya. Hanya satu yang jadi perhatian Pak Gusti.
Ya, artinya ya tetap lanjutkan progres idealnya masing-masing. Kemudian kita lanjut Kuala Tungkal. Kuala Tungkal ini yang menjadi perhatian tidak proporsional itu Pak Topan. Artinya Pak Topan harus atur strategi tambah 5 atau 6 kilo Pak supaya bisa proporsional. Kalau di sini dimintanya 12 kilo Pak. Ya, minimal lah 5 atau 6 kilo tambah. Saya yakin nih datanya bakal berubah Pak. Itu PR-nya. Kemudian oh ada juga yang dapat B ya. Nah, ini yang dapat B kayak Pak Sahri. Pak Sahri artinya e-learningnya harus 100 ke depan, Pak. Kemudian lanjut ini ada yang B lagi nih. B gara-gara e-learning yang 85 Pak Hairul Anas. Ya, Pak Hairul Anas ke depan e-learningnya harus 100. Kemudian Pak Haris Jalaluddin e-learningnya 87 ini harus perbaiki jadi 100. Kemudian Sahdan ya Pak Sahdan. Ini juga e-learningnya 87 ke depan harus perbaiki Pak. Kejarlah 100 ya. Kalau rekan-rekan e-learning tidak diperbaiki sampai ke akhir tahun ya artinya tetap datanya seperti ini. Artinya perpanjangannya 6 bulan. Kemudian kami lanjut Muara Bulian ya. Muara Bulian yang jadi perhatian adalah ini Pak Lozi. Ya, kenapa Pak Lozi? Pak Lozi e-learningnya kemarin 72. Artinya ketika ada e-learning lagi, kejar Pak, harus 100. Supaya di akhir tahun berubah nilainya bisa masuk grade A. Dan yang lain untuk di Muara Bulian submobnya bagus ya, semuanya grade A. Ini jadi perhatian Pak Loji. Kemudian Muara Bungo. Muara Bungo ini banyak yang belum ideal. Contoh Pak Yoris itu kelebihan 13 kilo, artinya kurangi Pak. Ya, 5-6 kilo kurangi Pak supaya bisa proporsional. Begitu juga dengan Pak Oki. Pak Oki problemnya harus ditambah berat badannya. Ya 6 atau 7 kilo biar bisa proporsional. Begitu juga dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal ini tidak proporsional, artinya kurangi Pak 5 atau 6 kilo. Begitu juga dengan Mbak Mariam ya. Mbak Mariam ini kalau kita menarik data yang di bulan Juni kemarin itu kurang 12 kilo. Artinya Mbak Mariam tambahlah porsi makan Mbak ya. Tambah 5 atau 6 kilo biar bisa proporsional. Kemudian yang lain banyak grade A ya. Nah, intinya wilayah Bungo yang merah-merah ini segera lakukan progres masing-masing, target masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti di akhir tahun di bulan 11 atau 10, 11, 12 kami tarik datanya itu sudah ada perubahan ya. Jangan nyerah, masih ada waktu. Kemudian Rimbo Bujang itu Pak Erdiman. Pak Erdiman PR-nya harus mengurangi 5 atau 6 kilo. Kemudian Pak Dandi ya, oh salah, Pak Ada, Muhammad Ada juga sama, ngurangi 5 atau 6 kilo supaya bisa proporsional. Kemudian Pak Rizky ya, Pak Rizky ini sama problemnya harus dikurangi 5 atau 7 kilo lah ya, biar bisa masuk grade proporsional. Yang lainnya bagus ya, A. Kemudian lanjut terakhir Sarolangun. Sarolangun yang menjadi perhatian Pak Hamdi. Karena Pak Hamdi kita tarik datanya itu lebih 21 kilo. Ya monggo Pak semangat. Kurangi 11 kilo Pak. Saya yakin bisa Pak Hamdi ya. Karena Pak Hamdi ini juga udah banyak progresnya. Bulan-bulan lalu kami pantau datanya berubah terus. Ya artinya lanjutkan Pak. Ya kalau sekarang masih diet lanjutkan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita tarik lagi datanya setiap bulan tuh ada penurunan. Artinya ada progres. Pak Hamdi bisa menjadi grade A. Kenapa? Karena nilai kategori berat badannya memenuhi. Kemudian yang kategori B
Itu Pak Herlan, PR-nya adalah e-learning, jangan lagi dapat 87 Pak, harus 100. Kemudian Pak Medi, ya, Mediari Prapta, itu PR-nya e-learning, jangan lagi dapat 82, kejar Pak, harus 100. Kemudian Pak Rahmat Hidayat Sarulangun ya, cabang, itu PR-nya e-learning 67. Kejar, dan Ro aja bisa 100. Kenapa kamu nggak bisa ya? Ya harus kejar nih biar grade A dirimu. Oke, cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan Izin seputar, dan ya silakan Pak Amin. ya, izin untuk terkait data yang sudah disampaikan, mohon izin untuk menyampaikan untuk yang pertama adalah kondisi kawan-kawan JM Sarolangun itu beberapa ada perubahan pengangkatan dari Satmob ke definitif. Nah, Ya. untuk yang baru sudah dapat definitif atau PN itu sudah 4 orang dan 3 orang sedang dalam proses. Oh Terakhir ya. proses adalah proses MCU. Mm-mm. Nah, terus selanjutnya terkait untuk di penempatan Uker itu TMT tanggal 19 kemarin kita terjadi ada mutasi beberapa kawan-kawan perpindahan Uker dan mohon izin untuk SK-nya belum bisa kita sampaikan secara detail karena masih menunggu kawan-kawan untuk memberikan di fotoin foto kepada saya. Untuk Mm-mm. gambaran besarnya untuk perubahan penempatan itu sudah seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Ya. Mungkin itu dulu dan Oke ya, terima kasih update-nya Pak Amin ya. Nah, tadi kan wilayah Pak Danru kan masih ada nih, ya, Sarulangun ya. Nah, hanya satu Pak. Coba fokuskan Pak Hamdi. Artinya dikontrol terus, disupport. Dalam artian ya dipantau. Ayo Pak, semangat misalnya kan. Pak, ayo Pak kita jogging bareng misalnya kan. Kita support teman kita Pak. izin dan Ya, ya lanjut. izin dan untuk tambahan satu lagi dan untuk data Satmom kita yaitu atas nama Herlan itu sudah tidak lagi bekerja. Oh Terus Herlan ya. ada juga penambahan data baru kita yaitu 4 orang Oke. kekuatan baru kita dan Oh ya, siap ya, siap siap siap. siap. Mungkin yang akan datang ya itu masuk datanya nanti. Tapi dia konsisten kirim data ya. Berat badan ya Izin yang Pak Cip, baru-baru. Ya oke lanjut. Siap dan Ya izin Pak makasih. Cip, BU Murah Bulian Pak Cip. Ya lanjut Pak Nopri. Untuk Satmob BU Murah Bulian ada penambahan satu sekwannya Pak Cip atas nama Messi Pak Cip. Di situ saya lihat nggak ada Pak Cip. Padahal kemarin sudah Ya, melaporkan tinggi dan berat badannya Pak Cip. ya. Oke oke oke. Siap kita note ya kita catat ya. Nah, terkait data ini, Pak, ini data kapan dipakai? Ya, ini yang kami tarik data bulan Juni, ya, berperiode, ya. Nah, teman-teman yang kemarin sudah melaporkan, yang bulan Agustus, Juli itu akan muncul nanti. Tadi bulan 9 atau bulan Oktober ataupun di akhir tahun, semuanya nanti akan kita munculkan. Ya, ini Oke siap Pak Cip. Terima ya kasih artinya informasi Pak Cip. kenapa ini perlu disampaikan supaya rekan-rekan tahu, oh saya belum proporsional, harus saya kejar nih. Ternyata 2 bulan ke depan udah proporsional, bagus Pak. Itu harapan kami supaya rekan-rekan mengetahui. Lanjut ya, kami lanjut lagi. Cukup jelas ini ya, Pak Dandru ya, Mohon rekan-rekan yang izin dan lain. mungkin satu lagi dan izin dan Ya, untuk mempermudah kita dalam melakukan monitoring kepada kawan-kawan di lapangan, mohon izin untuk data tersebut dikirimkan dan boleh. Nanti kami kirim yang jadi belum proporsional ini ya. Oke oke oke, siap siap dan. Nah, jadi ke depan kita ada semacam monitoring benar. lebih gampang lagi dan. Setuju Terima setuju. kasih. Lanjutkan. Terima kasih Pak Dandu. Oke, kalau tidak ada yang bahas, izin menyampaikan terkait ini ya, mana tadi? Sorry, standar grooming terbaru. Nah, ya, rekan-rekan, kita bahas dulu kategori temuan ya. Nah, ini penting buat rekan-rekan semua ketahui. Rekan-rekan ke depan kita akan lebih fokus lagi terkait temuan-temuan yang sifatnya major atau sifatnya minor ya.
terkait utamanya grooming layanan. Nah, ini supaya menjadi kesadaran rekan-rekan semua bahwasanya sekarang grooming itu tetap dikontrol, tetap dikawal, tetap diawasi. Pak, kan tidak ada QA lagi, ya. Nanti ada SQO, ya. Dan juga sekarang kan Pak Danru, saya yakin sering sidak online. Belum lagi Bapak Ibu RO pasti sidak secara langsung ya. Itu pasti ada rekan-rekan. Bisa nggak itu jadi temuan? Bisa saja, Pak. Ya, itu temuan yang tertatap tangan ya. Nah, itu. Jadi ini saya sampaikan dasar-dasar pengelompokan temuan. Yang pertama, mitigasi resiko. Apa saja yaitu reputasi user, nasabah dan MRI. Kemudian reputasi PKSS untuk kelangsungan bisnis. Kemudian yang kedua, pengelompokan kategori temuan itu berdasarkan urgensi atau tindak lanjut perbaikan. Kemudian yang ketiga, fokus tindak lanjut pengambilan keputusan. Referensi temuan. Nah, referensi temuan kita untuk grooming itu sesuai dengan Perpol nomor 1 tahun 2023. Kemudian kita juga sesuai dengan divisi SCC BRI ketentuannya. Dan yang terakhir kita juga sesuai dengan buku sakunya Sapam atau e-book PKSS ya. Itu. Kemudian terkait referensi temuan yang minor ya, ini tadi temuan yang major ya. Temuan yang minor itu temuan yang tidak mengurangi aktivitas kerja Sapam. Nanti kita jelaskan. Untuk temuan yang major ini, ya kita lihat berdasarkan urgennya, signifikasi, kemudian resiko tingginya, reputasi, kemudian jenis pelanggaran ketentuannya, ya. Kemudian untuk yang minor itu, ya definisi temuannya adalah yang sifatnya tidak mendesak, kemudian beresiko rendah, tidak diatur dalam ketentuan. Kemudian kita diberikan SLA ya dari kantor pusat. SLA ini apa? Waktu penyelesaian dari temuan ini, baik yang major maupun yang minor. Ya, itu semua harus wajib diperbaiki di hari H, maksimal H+1. Kemudian apabila perbaikan berkaitan dengan barang pengadaan, akan dilakukan eskalasi. Ya, kemudian kalau memang ada barang pengadaan yang bisa ditindaklanjut oleh masing-masing anggota, itu langsung lakukan perbaikan. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ketentuan ini ketentuan ini tidak berlaku jika ada permintaan khusus dari user. Nah, kemudian ini yang menjadi perhatian rekan-rekan. Untuk mitigasi temuan yang jenisnya major, ya, kantor pusat menerapkan ini, ya, ini untuk temuan major ya, ya, artinya rekan-rekan ketika menjadi temuan grooming, ya, ini kaitannya grooming nih, atribut sapam lah ya, grooming. Satu kali menjadi temuan itu akan diberikan teguran tertulis atau pembinaan di tempat. Dua kali rekan-rekan jadi temuan itu akan kami keluarkan SP1 atau kami tarik ke cabang PKSS Jambi, ya, itu. Kemudian jika rekan-rekan temuannya 3 kali, rekan-rekan kami pastikan dapat SP2, Pak. Tidak ada nego-nego, langsung 3 kali temuan. Kata Pak Dandu, ya Pak, benar Pak. 3 kali Pak temuan, sikat SP2. Kemudian jika rekan-rekan 4 kali temuan, ah, sanksinya nambah banyak lagi nih Pak. Rekan-rekan bisa kami langsung berikan SP3, karena kenapa? Udah 4 kali Pak temuan ya. Kalau 1 kali ya masih wajar lah ya. Kalau udah 4 kali, oh artinya ini perlu kami lakukan skors ya, skorsing minimal 5 hari. Yang mana upah PGS-nya itu rekan-rekan yang bayar ya. Jadi misalnya ada anggota kita nih, anggaplah kata ya di Kuala Tungkal, nyata udah 4 kali temuan, ya, udah kita keluarkan SP, kemudian dia perlu kami panggil ke cabang, dia perlu kami bina ya selama 5 hari. Nanti PGS yang menggantikan dia harus membayar ya, itu bentuk skorsingnya ya.
Kemudian yang terakhir SP3 dapat menjadi dasar evaluasi perpanjangan kontrak kerja. Artinya dipastikan perpanjangan kontrak kerja berikutnya hanya diperpanjang ya 3 bulan atau tidak diperpanjang sama sekali, Pak. Ya, nah itu terkait temuan yang major ya. Kemudian temuan minor ya. Temuan minor, Pak, apa saja nanti kita jelaskan. Jika rekan-rekan menjadi temuan yang sifatnya minor, ya, satu kali temuan rekan-rekan akan kita berikan teguran lisan dan pembinaan di tempat. Kemudian ketika 2 kali menjadi temuan, kemudian terus berulang nih menjadi temuan yang major ya, itu akan kita berikan teguran tertulis dan pasti akan kami tarik ke cabang PKSS. Kemudian 3 kali temuan dan menjadi major juga, temuan yang seperti ini kategorinya, itu akan diberikan SP1 dan ditarik juga ke kantor PKSS Jambi. Jika rekan-rekan 4 kali temuan, jelas ya, pasti kita akan langsung keluarkan SP2. Dan jika 5 kali jadi temuan minor, rekan-rekan akan diberikan SP3, kemudian diskorsing 5 hari. PGS artinya jadi beban rekan-rekan, dan kemudian akan dipastikan kontrak kerja bisa diperpanjang 3 bulan atau tidak sama sekali diperpanjang. Ya, ya, jadi ketentuan ini sudah dikeluarkan dari kantor pusat, Pak. Artinya supaya apa? Ya, manajemen sudah sangat tegas sekali, Pak. Ya, dulu-dulu enak, Pak, kita. Kenapa? Masih banyak toleransi, sekarang udah tidak bisa lagi, Pak. Ya, jadi saya berpesan dengan semua anggota, terutama Pak Danru, tolong Pak ingatkan selalu anggotanya supaya mereka ini selamat tidak jadi temuan. Ya, supaya mereka ini selamat tidak jadi temuan. Terlepas kita sudah berupaya menyelamatkan dengan cara ya kita kasih tahu standar grooming, standar ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita ingatkan. Ternyata dia masih menjadi temuan 4-5 kali, artinya bukan salah kita lagi, Pak. Ya, memang itu pribadi masing-masing anggota kita. Artinya dia udah siap dengan ya tanggung jawabnya, siap menerima sanksi ini. Terkait ini rekan-rekan cukup jelas ya. Sekarang kita bahas apa aja tuh temuan major minor. Kami udah ngerti, Pak. Nah, sekarang kita tunjuk ya. Nah, jadi ini standar grooming terbaru ya. Ini menyesuaikan dengan Perpol ya. Dengan Perpol, kemudian menyesuaikan dengan ketentuannya SCC, kemudian menyesuaikan dengan tentuannya PKSS. Untuk PDH, nah ini supaya jadi perhatian rekan-rekan nih. Untuk PDH penutup kepala, hati-hati topi pad ya. Keterangan di sini, Sapam saat bertugas di luar wajib mengenakan topi pad. Ya, artinya teman-teman kalau aktivitas di luar, pengaturan lalin, misalnya memang lagi bertugas standby di luar, ya atribut topi. Hari ini pakai PDH, pakailah topi padnya PDH. Ya, sesuai dengan kualifikasinya. Oh, saya Gada Pratama, ada list putih ya. Saya Gada Madia, artinya pakai yang list kuning. Jangan sembarang pakai, nanti rekan-rekan sembarang pakai. Ketika ada penilaian, ternyata SKO kunjungan dan ru kunjungan, kami kunjungan. Oh, ini tidak sesuai. Temuan tidak hari itu. Bisa jadi temuan, Pak. Efeknya kemana? Ya tadi dapat surat teguran 1 kali, 2 kali ya kami keluarkan SP1, 3 kali SP2, 4 kali SP3, rugi dong Pak. Jangan ya. Jadi itu biar jadi perhatian rekan-rekan. Intinya penutup kepala itu selalu dipakai saat bertugas di luar, terutama PDH gunakanlah topi pad. Kemudian jenis temuan major ya. Temuan major tuh diartikan sebagai satu, rekan-rekan dinas pagi, aktivitas di luar, ternyata topinya tidak dipakai. Itu temuan, Pak. Kemudian yang kedua, rekan-rekan pakai topi ped, ada Pak topi ped ya, tapi topinya rusak. Misalnya ya, topinya udah pudar, topinya udah luntur, topinya udah sobek.
topi emblemnya udah hilang, nggak tahu kemana ya. Temuan ndak itu? Temuan Pak. Harusnya rekan-rekan tahu nih. Oh, topi saya udah jelek. Wah, malu saya pakai ini kan. Ya artinya Pak, ya lengkapilah perbaiki topinya. Yang rekan-rekan bisa. Atau rekan-rekan, oh Pak, saya lihat kemarin di online harganya murah Pak ya. Buat 30.000. Ya udah Pak, nunggu pengadaan kan lama misalnya kan. Saya inisiatif beli Pak ya. Ya tidak masalah. Ya, itu modal kerja bagi rekan-rekan di lapangan. Kalau saya jadi anggota seperti rekan-rekan, mending saya keluar uang Pak, 30.000 atau 40.000. Hari itu saya pastikan saya aman. Kenapa? Ya saya tidak takut temuan. Karena atribut topi sudah sesuai ketentuan. Kemudian jenis meja minor ya. Temuan minor diantaranya itu penggunaan topi yang berbeda dengan tingkat kualifikasi, artinya salah pakai topi. Nah, sekarang jangan lagi anggap remeh. Misal di Jambi ada Gada Madia, ya ternyata yang pakai Gada Pratama, topi list kuningnya dipakai oleh Gada Pratama. Lewatlah SKO lagi penilaian hari itu, ya atau pada saat itu ada penilaian, ternyata temuan, ya bahaya Pak. Ya, jadi itu agar menjadi perhatian. Kemudian lanjut, ini terkait wajah dan badan ya. Keterangannya, wajah dan badan harus bersih segar, wangi, tidak bau mulut, tidak berjenggot di bawah dagu dan di bawah bibir, berkumis, berjambang, alis dikerik, serta kuku yang bersih dan tidak panjang. Nah, artinya teman-teman, ya jangan ya. Kita sudah tahu aturannya jangan ada kumis, artinya setiap hari Pak cukur. Jambang juga cukur. Alis nih terutama submob yang masih muda-muda nih. Ya, submob jangan Pak. Lihat tren, oh sekarang alis banyak dikerik, ikut-ikutan kerik alis. Temuan itu Pak. Ya. Kemudian ini daftar temuannya ya. Berkumis lebat, oh, jelas temuan itu. Kemudian berjenggot, berjambang, kuku, kuku panjang dan tidak bersih. Itu temuan Pak. Kemudian bau balan, alis dikerik dan tubuh bertato. Ya, kemarin ada di wilayah kami. Sampai sapamnya itu diminta, Pak Pirza UNS harus hapus tato. Gimana caranya kamu harus hapus tato kalau masih kerja di BRI? Ya, karena anggota kita butuh, tatonya dihapus, Pak. Ya, uangnya berapa keluar saya tidak tahu. Yang jelas dia mengikuti ketentuan. Kemudian jenis temuan selanjutnya itu berkumis tipis, jenggot tipis, berjambang, bulu hidung. Ya, bulu hidung pun sekarang dinilai, Pak. Ya, artinya ya kan kita yang buat aturan, ini aturan dari kantor pusat sudah disetujui SCC juga. Artinya nih biar kakak tahu, ya. Bulu hidung oh, udah keluar nih panjang ya, udah potong Pak. Ya. Kemudian bau mulut, ya pakailah Listerine kalau memang kendala yang bau mulut. Kemudian masalah rambut ya. Rambut harus ditata rapi, berwarna hitam dengan panjang tidak melebihi kera baju dan telinga. Poni tidak menyentuh alis, tidak dikenakan rambut model spike, ya rambut model Kipli, ya tidak boleh itu rambut spike. Bisa rekan ya rambutnya panjang. Nyata hari ini layanan pagi, tapi di style seperti ini. Kami pernah lihat itu di Jambi. Ya tak perlu saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan udah berubah, ada lagi rambutnya yang seperti ini. Ya. Itu temuan Pak, tidak boleh. Artinya rambut ya sisir rapi lah. Jangan rambut di sini tebal, di sininya tipis. Tipisnya hanya sebatas ini misalnya. Oh jangan Pak. Ya, jadi sesuai ketentuan lah. Ya. Kemudian lanjut nih temuannya, rambut tidak boleh melebihi kera baju. Rambut harus warna hitam, artinya jangan dipikul warna-warni Pak ya, harus hitam. Poni ya, ini tidak mungkin lah rekan-rekan pakai poni. Kemudian model spike tadi. Kemudian jenis temuan selanjutnya rambut tidak rapi atau atau berantakan itu temuan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau layanan pagi ketahuan oleh SKO misalnya, oleh Pak Danru.
atau oleh Ibu RO atau Bapak RO lagi kunjungan nih ke ini kerja, ternyata sapam kita ndak pakai minyak rambut, rambutnya acak-acakan, ndak rapi. Ya artinya hari itu dipastikan conteng, temuan, ya. Hati-hati, Pak. Kemudian lanjut terkait pakaian ya. Pakaian atasan kemeja lengan pendek warna krim dalam kondisi baik. Pakaian harus terlihat bersih, rapi dan tidak kusam. Baju harus fresh body, ya. Artinya rekan-rekan ketika dapat seragam baju jatah, segera dipres, Pak. Segera disesuaikan dengan bentuk badannya. Pak, kami boleh tidak tambah sleting? Boleh. Kalau tujuannya biar fresh bajunya, ya, tidak masalah. Ya, yang penting jangan kelihatan kebesaran atau kekecilan juga tidak boleh. Kemudian daftar temuannya. Nah, baju kusam atau lusuh, ya, itu jelas Pak, pasti akan jadi temuan. Contoh lah, definitif kemarin kan udah dibagikan jatah ketiga. Ternyata rekan-rekan masih pakai jatah yang kedua dan ke satu. Temuan dah itu, temuan Pak. Ya, jadi pakailah jatah yang sudah dibagikan terakhir. Kemudian baju harus warna krim, jangan selain krim. Baju jangan sobek, baju jangan terkena noda, kaos dalam jangan melebihi dari kemeja. Tapi kaos dalam jangan terlihat. Kemudian temuan minor itu noda terlihat, tidak fit body, artinya baju kebesaran atau kekecilan. Nah, artinya press body itu penting, Pak. Karena ini dinilai ya. Kemudian bawahan celana panjang harus warna coklat. Kondisinya baik, tidak boleh pudar, harus ada saku. Ya, kemudian yang jadi temuan di sini adalah rekan-rekan yang masih pakai celana lusuh, ya, celana lusuh, celana kusam, ya, itu rekan-rekan segera perbaiki, Pak. Ya, kemudian warna celananya udah pudar, tidak lagi warna coklat, ya, ternyata udah jadi warna lain misalnya kan, udah merah misalnya kan, coklat kemerah-merahan, itu temuan, Pak. Ya, karena udah pudar, tidak boleh. Kemudian celananya sobek masih dipakai atau celananya terkena noda atau celananya justru dibuat model keluar artinya baju tidak dimasukkan maksudnya ya. Nah, itu jangan jadi temuan. Kemudian temuan berikutnya terkait celana itu ujung celana tidak boleh dilipat. Panjang celana harus di atas mata kaki. Panjang celana tidak boleh terinjak sepatu. Artinya celana kepanjangan pun jadi temuan. Dulu tidak ada ya. Nah, sekarang ada, Pak. Ya, jadi banyak perbedaan nih. Terakhir, lanjut ya. KTTP. KTTP maksudnya ID card ya. Untuk ID card, rekan-rekan harus pakai dalam kondisi baik dan terlihat jelas, serta tidak terbalik. Nah, kenapa rekan-rekan selalu kita ingatkan, tolong ID card jangan terbalik, tolong jangan terbalik. Karena itu temuan, Pak, kalau dibiarkan. Ya, kemudian pemakaian juga harus di sebelah kiri. Jangan ID cardnya justru dijepit sebelah kanan, ya. Sesuai aturan sebelah kiri. Kemudian temuannya terkait ID card apa aja, Pak? Tidak pakai ID card, toh pasti jadi temuan. Kemudian wadah ID cardnya udah rusak, ya. Kemudian KTTP-nya punya orang lain. Misal, rekan-rekan jaga pagi. Waduh, ID card saya tinggal misalnya ya. Pakailah teman yang sip sore, ternyata bajunya atau ID cardnya tinggal di kantor, rekan pakai. Hari itu ada kunjungan, ternyata ID cardnya beda orang. Itu temuan, Pak. Ya, sebegitu ketatnya sekarang pengawasan, Pak. Ya, jadi ID card usahakanlah jangan lupa digunakan sesuai dengan ya milik kita masing-masing. Kemudian wadah ID card atau jepitan ID card jangan pakai yang model yoyo. Ini udah lama ya. Sudah tahu semua. Kemudian card holdernya harus transparan, artinya tidak boleh pakai wadah ID card yang warna-warni, ya. Kemudian temuan minor, jepitan KTTP berkarat, KTTP terbalik, penjepitan model yoyo. Nah, yang ingin kita tegaskan di sini, jangan sampai rekan-rekan
temuannya justru penjepit ID card itu ternyata sudah berkarat sampai sekarang masih dipakai. Pesan saya Pak, mending gantilah. Cari di fotokopian berapa harganya 5.000. Udahlah beli 3 buat cadangan ya. Kenapa? Kenapa ini perlu kami sosialisasikan supaya rekan-rekan tahu, oh ini temuan ini ya sepele tapi berakibat rekan-rekan bisa dapat SP ya. Jangan Pak ya, perbaikilah. Kemudian lanjut ini terkait tali peluit ya. Tidak memakai tali peluit jelas rekan-rekan akan jadi temuan. Kemudian warna peluitnya warna coklat. Kemarin pengadaan tali peluit dari kantor pusat jatah yang ketiga itu sudah sesuai. Artinya rekan-rekan kalau masih pakai tali kur yang jatah kedua ke satu itu kan salah Pak. Kenapa salah? Tali kurnya warna coklat. Artinya rekan-rekan harus lihat, oh tali ukur saya salah nih. Saya udah dapat jatah. Pakailah yang warna hitam. Ya, karena ketentuannya warna hitam sekarang. Kemudian tali peluit berbentuk kepang atau tali ukur besar. Tali ukur besar tidak boleh ya. Itu sudah tidak diberlakukan. Gunakanlah tali peluit, tali kur yang sejari. Kemudian tali peluit digunakan di pundak sebelah kanan kecuali danru. Ya, kalau danru boleh ya, masih diperbolehkan pakai tali kur sebelah kanan. Itu buat pembeda. Kemudian, nah ini yang sering banyak temuan ya. Kerah baju terdapat monogram berbentuk bulat. Ya, kebanyakan anggota kita itu kerah monogramnya diganti dengan yang model pin. Ya, sesuai ketentuan ya, kerah baju ini ya bentuknya yang bordir bukan yang pin monogram yang di pucuk ini. Ya, nah jadi rekan-rekan yang masih pakai monogram yang pin, bukan bordiran, tolong diganti Pak. Ya, ini biar rekan-rekan tahu. Kemudian tanda kewenangan, pin kewenangan ya. Rekan-rekan pin kewenangan itu baju PDH harus pakai yang model pin, jangan yang bordir ya. Kalau rekan-rekan pin kewenangan pakai di baju PDH itu benar. Tapi kalau pin kewenangannya dipakai di baju PDL itu salah. Kenapa salah? Karena baju PDL harus full semuanya bordir. Untuk PDH semuanya full harus pin ya. Dan juga kemudian tanda kewenangan berwarna selain perak. Nah, tanda kewenangan juga nih macam-macam sekarang. Ada yang warna silver, ada yang warna kuning ya. Nah, sesuai ketentuan eh semuanya baik Gada Pratama Gada Media itu tetap sama warnanya silver. Itu biar rekan tahu. Jadi yang Gada Media Pak Danru ternyata pakai yang kuning ya atau kuning kemasan bukan yang silver. Tolong diganti Pak. Nanti temuan Pak. Lanjut bordiran ya. Bordiran nama dan nomor rek. Nah, ini kemarin juga banyak anggota kita masih ya, terutama anggota baru, tolong Pak Danru pantau betul, pastikan anggota baru namanya itu ada nomor rek dan bordirannya harus terbaca. Kemudian lanjut tulisan sapam. Nah, tulisan sapam ini yang diperkenankan hanya tulisan sapam saja, Pak. Jangan ada embel-embel tulisan sapam BRI. Kalau rekan-rekan masih pakai yang tulisan sapam BRI, itu jadi temuan. Ya, jadi ini Pak Dandu juga tolong monitor, selamatkan anggotanya dengan cara ya ditegur. Saya ini negur kamu Pak, nyelamatkan kamu. Ya, intinya seperti itu. Biar tidak jadi temuan. Kan Kemudian dulu Bang, baru. kami Ya lanjutkan tadi lagi saya ya. juga barusan ini. Apa kata tadi? Tadi kan saya juga Halo, nelfon ini. tolong di Juga mute dulu, saya. Ya, teman-teman. Siapa ini? Mic-nya matikan dulu Pak. Ya, kemudian kita lanjut.
ini selanjutnya terkait kopel. Nah, kepala kopel ini kemarin sudah sering kita bahas, ya. Bahkan permintaan dari kantor pusat itu kepala kopel gunakanlah terakhir yang jatah yang dibagikan. Pak, kayak mana kami submop, Pak? Kami tidak dapat jatah. Ya, artinya teman-teman ya harus menyesuaikan, ya artinya beli secara sendiri karena memang beda-beda cabang ya. Menga- Pengajuannya berbeda-beda. Ada yang submop dapat, ada yang enggak ya. Nah, kalau yang dapat pembagian rekan-rekan tolong gunakan Pak. Kepala kopelnya jangan yang model lama, harus gunakan yang model terbaru. Model terbaru adalah yang mengkilap, tipenya yang non braso ya. Itu kalau rekan-rekan masih pakai yang braso artinya itu masih tipe lama. Tolong diperbarui, gantilah dengan kepala kopel yang non braso. Tujuannya apa? Supaya kopel ini tidak meninggalkan noda hitam pada baju. Rekan-rekan kalau yang pakai braso hati-hati Pak. Kopel itu bisa meninggalkan noda hitam, ya. Nah itu maksud dari tujuan kantor pusat berikan kopel yang non braso. Artinya teman-teman yang belum dapat pembagian, ya silakan inisiatif beli menyesuaikan supaya sesuai standar. Kemudian tongkat T dan borgol. Nah, tidak memakai tongkat T jelas temuan, apalagi tidak pakai borgol. Kemudian borgolnya berkarat, itu temuan, Pak. Kemudian sarung borgolnya lecet, sobek, kusam, berjamur, itu juga temuan, Pak. Kemudian rekan-rekan, Pak, saya pakai borgol jari. Borgol jari tidak diberlakukan. Harus menggunakan borgol tangan ya, jangan borgol jari. Kemudian tidak membawa kunci borgol pun jadi temuan, Pak. Oh, bahaya ini, Pak. Ya, kemudian tongkat, ya, tongkat masing-masing unit kerja dijaga, Pak. Jangan sampai ya tongkatnya rusak, patah dan sebagainya. Jadi tolong dirawat tongkatnya jangan sampai rusak, apalagi pecah dan mengelupas. Itu kemudian kita lanjut lagi ya. Nanti saya share lah materi ini lengkap biar akan baca ya. Yang penting-penting saya bacakan. Kemudian aksesoris pria tetap ya dua titik yang ditentukan kecuali kacamata. Nah, kalau rekan-rekan yang memang berkebutuhan khusus perlu pakai kacamata, ini memang benar butuh ya kacamata ya. Itu jangan nanti saya ikut tren. Siapa ini pakai kacamata, melok pakai kacamata pula, padahal matanya normal. Ya Pak ya. Nah, ini dikhususkan memang untuk sapam kita yang butuh kacamata. Ya, artinya ya pakailah. Tapi jangan juga yang warna-warni. Kacamatanya warna biru, ungu, pink misalnya kan. Oh, jangan. Ya pakailah yang warna hitam ya, netral. Kemudian selanjutnya itu cincin. Yang diwajibkan rekan-rekan adalah pakailah cincin nikah kalau memang ada. Ya. Selain cincin nikah, cincin batu aki, ya, cincin azimat, Pak, cincin pengasih ini Pak, aku tidak bisa kalau tidak pakai cincin ini. Ya, nasabah tidak galak datang, apa hubungannya? Ya Pak ya, jadi maksud kami rekan-rekan yang punya cincin-cincin selain cincin pernikahan, ketika tugas simpanlah dulu Pak. Balik dinas baru pakai. Lagi dinas, lagi jaga, dilepas dulu. Ya Pak ya. Takutnya kenapa? Kalau rekan-rekan pakai, terutama pada saat pagi, lagi jam layanan nih ya. Rekan-rekan mengucapkan salam namaste misalnya kan. Ternyata oh cincin batu akik sak misalnya kan. Nah itu temuan Pak. Jadi tolong perbaiki jangan sampai rekan jadi temuan masalah cincin ya. Kemudian kalung dan gelang. Ya itu juga tidak bolehkan. Kami pernah menemukan sapam ketika layanan justru pakai kalung brimob. Kalung brimobnya kelihatan. Kami lihat, Pak, boleh lihat kalungnya. Brimob, wow, kamu Brimob ya? Ya, saya tanya seperti itu. Sapam Pak, ya, tidak boleh ini harus dilepas. Dia lepas, ya. Jadi kalung pun, apalagi kalung emas, dah Pak,
lagi dinas, simpanlah dulu. Kalau rekan-rekan lagi, oh tidak dinas, ya tidak masalah. Rekan mau kalung apa aja, kalung rantai ya silakan. Ya, tapi selama tugas dinas, kalung gelang tidak diperkenankan. Kemudian lanjut jam tangan. Jam tangan yang diperbolehkan yaitu jam tangan stainless, kemudian warnanya hitam dan silver. Jam tangan kulit boleh warna hitam atau coklat. Kemudian eh, bahan rubber wajib hitam. Artinya jam tangan karet, kalaupun rekan-rekan pakai, itu warnanya harus warna hitam. Jangan yang warna ungu, biru, pink misalnya ya, warna-warni jangan. Ya, karena yang diperkenankan warnanya silver, hitam ataupun coklat ya kalau untuk jenisnya kulit. Terakhir sepatu. Ya, nah sepatu rekan-rekan, yang perlu kita tekankan di sini sepatu rekan-rekan harus pakai sesuai standarnya. Sepatu itu standarnya standar Polri ya. Ya, sepatu pantopel rendah warna hitam polos, kondisi baik sesuai standar dan menggunakan kaos kaki berwarna hitam dengan panjang sebetis. Nah, artinya rekan-rekan ya, ada di cabang tertentu ya, memang dicek, oh ternyata pakai kaos kaki blang-blang ya, atau warna coklat atau warna selain hitam, itu temuan, Pak. Apalagi kaos kakinya tidak panjang ya, atau kaos kakinya ya hanya sebatas mata kaki. Nah, itu jadi temuan, Pak. Ini perlu kami sampaikan biar rekan-rekan tahu. Apalagi rekan-rekan tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki, ternyata sepatunya robek, rusak, dibiarkan, sepatu tidak disemir. Ini temuan ya. Sepatunya bukan warna hitam, mengenakan sepatu selain sepatu pantopel. Kemudian temuan berikutnya sepatunya kotor, kaos kakinya kendor, kaos kakinya motif colok, kaos kakinya panjang tidak sebetis, kaos kaki bolong terlihat dan sepatu tidak berhak. Ya, nih. Ini maksudnya sepatu tidak berhak nih, sepatu kayak ya, sepatu kondangan lah ya, sepatu plat itu ya. Tidak boleh ya, PDH ketentuan kita ada haknya itu pasti ya, ya itu bagiannya. Jadi ini ketentuan PDH secara singkat, ketentuan PDL ya. Ini kalau kita bahas satu, nanti rekan-rekan TPK tidak bisa nih. Intinya rekan-rekan untuk PDH semuanya pakai bordir ya, full bordir. Jangan lagi ada rekan-rekan pakai PDL justru semuanya pakai pin, pin kewenangan pakai pin, pin gada pertama pakai pin ya. Itu menyalahi Pak. Ya, artinya rekan-rekan harus ganti yang bordir sesuai dengan jatah yang dibagikan kantor pusat terakhir definitif kemarin yang jatah ketiga. Ya, tentuan kumis sama, kemudian tentuan celana juga sama, tadi sudah kita bacakan. Kemudian ketentuan ID card tidak boleh berkarat, jepitan itu kalau berkarat segera ganti. Tali core kita pakai yang sejari ya. Kemudian nama dan nomor rek sama ya. Tulisan Sapam BRI. Nah itu tolong Pak. Masih banyak anggota kita terutama Sapmob, masih banyak itu. Sapam-sapam yang tulisan Sapam BRI. Segeralah ganti tulisan Sapam aja Pak. Jangan ada tulisan Sapam BRI. Kemudian ini yang sering terlewat. Pernah kita menemukan Sapam itu tidak pakai logo BRI. Ya, beda cerita kalau dia PGS ya pakai logo PGSS. Kalau BRI dia submob dia definitif gunakanlah logo BRI. Kalau PGS gunakanlah logo PGSS. Terus yang tidak boleh terlupa adalah tanda poldanya. Polda di sebelah kanan, jangan terbalik. Polda di sebelah kiri. Ya, kita sapam poldanya sebelah kanan, kemudian harus ada tanda Polresnya di atas logo BRI. Ya, itu. Kemudian
Ini sama juga ya, borgol tidak boleh berkarat, wadahnya juga tidak boleh berkarat, kepala kopel tidak boleh kusam. Ini baju safari. Safari ini SLP ya. Nih, untuk teman-teman SLP, paling yang menjadi catatan adalah ketentuan safari ya. Tuh papan namanya harus tulis nama juga nomor rek ya. Kalau tentuan rambut ya tetap sama, harus rapi, tidak berantakan. Kemudian pinnya, ternyata pinnya sekarang cukup pakai pin Gada Pratama saja, tidak perlu pakai pin kewenangan. Khusus safari ya ini. Jadi teman-teman baju PDH PDL pin kewenangan ini dilepas juga Anda ya. Ini khusus safari. Ada perbedaan. Ini safari ini teman-teman SLP di cabang Jambi ya. Nih, teman-teman SLP. Nih Pak Danru tolong monitor rekan SLP Sapamnya. Ketentuan yang lain edikat sama ya. Kemudian lanjut, ini kita percepat ya. Ini ketentuan Sapam wanita. Nah, kalau Sapam wanita di sini yang jadi perhatian adalah sama ya masalah topi. Rekan-rekan Sapam wanita ketika berada di luar, tolong topi dipakai sesuai dengan kualifikasinya. Kalau rata-rata Sapam wanita ini adalah Sapam Gada Pratama, artinya pakai yang list kuning ya. Topi PDH, kemudian jilbab ya. Jilbab yang perlu kita tekankan untuk Sapam wanita adalah gunakanlah jilbab yang motif polos coklat tua dan tidak kusut. Itu. Kemudian jilbabnya harus dimasukkan ke dalam seragam baju. Jadi tidak ada lagi jilbab yang keluar-keluar mana-mana itu ya. Jilbabnya masukkan di dalam. Kemudian harus menggunakan bahan ya, selain kat, bahan selain katun polos seperti spandex, bergo, kaos dan pasmina. Nah, itu temuan tidak boleh ya. Artinya hanya diperbolehkan pakai katun kain polos sajalah yang warna coklat tua tadi. Jangan pakai yang macam-macam model spandek, bergo, pasmina. Pak, ini kan keren Pak, modis. Saya kalau pakai yang tipe pasmina bagus Pak. Tidak boleh. Karena ketentuannya ya kain motif polos coklat tua. Ya, itu jadi perhatian teman-teman sapam wanita yang pakai hijab. Kemudian ketentuan lainnya sama ya, tidak boleh bawa badan. Kuku tidak boleh dikotek atau diwarnai. Harus bersih. Nah, jangan sampai rekan-rekan sapam wanita nih ya, ternyata tidak make up sama sekali. Ya atau alah make up ala kadarnya lah pakai pelembab bibir misalnya udah cukup. Oh jangan. Pakailah pupur sedikit ya. Pakailah, tapi jangan menor juga ya. Ya ini untuk sapam wanita jangan ya kayak nak kondangan kayak itu ya. TPK, Kali TPK. ya itu. Lanjut ya yang definitif silakan yang mau TPK nanti yang submob kami minta masih join di sini. Silakan yang definitif. Siap Yang izin TPK keluar. ya lanjut lanjut. Siap, izin keluar. Izin Lanjut. cip, keluar cip. Ya lanjut ya. Ini yang kita minta Izin Komandan. submob ya Izin tetap TPK. join Zoom ya. Assalamualaikum. TPK Pak. Ya Assalamualaikum. lanjut. Karena memang rekan-rekan mau TPK. Izin Izin lalu TPK Pak. izin Ya Pak. lanjut 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 lanjut. Ya submob masih ya. Nah submob ya. Ini tadi kita batas wanita ya. Nah, kemudian lanjut kita bahas rambut. Ketentuan rambut wanita jangan melebihi bahu. Artinya ya setelan rambut poluan lah ya. Jangan sampai ke bahu melebihi. Artinya rekan-rekan kalau udah tahu rambutnya panjang tuh segera dipotong. Ini untuk sapam wanita. Kemudian sama terkait penggunaan pakaian jangan kusam atau lusuh. Kemudian KTTP jangan berkarat ya, jepitannya jangan pakai yang model yoyo. Kemudian untuk sapam wanita ya,
Ini ada perbedaan memang, ada yang berhijab atau yang non hijab. Tadi sudah kita sampaikan ketentuannya. Paling ingin kita tekankan di sini masalah aksesoris ya. Aksesoris apa wanita juga sama ya. Jangan menggunakan aksesoris selain cincin nikah ya. Kalau sudah nikah ya pakailah cincin ya. Jangan juga pakai gelang-gelang ya. Gelang-gelang yang aksesoris yang mencolok misalnya tidak diatur dalam ketentuan di sini itu jangan dipakai ya. Kalung juga ya. Rekan-rekan juga mungkin ada sapam yang tidak berhijab pakai kalung emas ternyata itu temuan ya. Jangan. Artinya ya ya jangan mencolok ya aksesorisnya. Tidak diperkenankan juga pakai kalung. Kemudian jam tangan sama seperti ketentuan sapam pria tadi yang diperbolehkan stainless. Kemudian harus warnanya silver atau hitam. Kemudian jam tangan kulit hitam atau coklat. Kemudian gunakanlah kalau mau pakai yang rubber itu juga warna yang hitam. Kemudian untuk PDL ya, ini PDL juga sama seperti sapam pria, semuanya harus full bordir. Yang membedakan adalah ya penggunaan hijab dan tidak hijabnya ya. Kalau untuk bordiran itu tetap sama. PDL ini semuanya pakai yang eh, full bordiran ya. Nanti. Tapi saya yakin sapam wanita Anda enggak yang dinas hari Sabtu Minggu atau dinasnya sip sore, sip malam. Enggak ada kan? Semuanya pagi ya. Nah, kalau semuanya dinas pagi, ya artinya penggunaannya ya sesuai seragam PDH ini saja. Lengannya lengan panjang ya, bukan lengan pendek ya. Itu kemudian PSH ini tidak ada ya. Sapam kita di wilayah Palembang Jambi pun tidak ada sapam wanita pakai PSH. Ini kita lewatkan ya. Nah, ya. Ini ketentuan sapam BRI yang benar, artinya kepala koper rekan-rekan harus seperti ini mengkilap ya. Nih, mengkilap kuning kemasan. Kemudian nomor reknya harus ada. Tulisannya ini yang kita bahas tadi. Yang tulisan selain Sapam, yang ada tulisan BRI, Sapam BRI, tolong Pak, segera cabut ganti. Logo BRI harus seperti ini. Ya, nah ini ketentuan sepatu, gunakanlah sepatu standarnya Polri untuk yang pria wanita ya. Standarnya tinggi seperti ini ya. Satu kemudian PDL, tali kurnya yang seperti ini, sejari, warna hitam, kaos dalam tidak boleh terlihat, harus model V. Ketentuan PDH yang seperti ini, yang PDH TNI itu tidak diperkenankan rekan-rekan. Kemudian nah ini yang kita maksud tadi atribut yang salah. Ya, salahnya di mana? Ternyata kepala kopelnya pasti pakai yang model braso. Model braso sudah tidak diperkenankan lagi, Pak. Artinya segera perbaiki beralih menggunakan kopel yang non braso. Seperti contoh jatah definitif yang ketiga kemarin dibagikan. Nih, kemudian lanjut. Nih, wadah kopel ya. Tadi kita bahas. Rekan-rekan, saya yakin di lapangan banyak wadah kopel yang seperti ini masih dipakai. Pesan saya Pak, segeralah ganti. Kalau rekan-rekan mengabaikan, menganggap aman, nggak bakal temuan. Sewaktu-waktu jadi temuan, ternyata yang menemukannya ONS, bahaya bagi rekan-rekan. Pasti diminta keluarkan surat peringatan. Pasti requestkan will kayak itu. Ya, karena contoh kemarin di wilayah kami Prabu, langsung ONS request Pak, saya tidak mau tahu. Ini sapam kamu udah dibilangin jangan pakai wadah borgol yang berkarat, masih juga dipakai. SP Pak, tolong terbitkan. Dia minta SP. Gitu juga dengan borgol ya, borgol tolong dirawat rekan-rekan. Cara merawatnya ya bisa dikasih baby oil misalnya. Ya, ya jangan dikasih, Pak boleh tidak pakai gemuk, oli gemuk ya. Ya itu kan meninggalkan noda biasanya kalau kena debu. Ya pakailah baby oil atau
minyak lainnya ya. Itu harus rajin diminyaki nih, borgol biar tidak karatan. Kemudian ini topi pad yang kita bahas tadi ya. Nah, nih lihat di marketplace atau di online topi pad itu kisaran 40 sampai 50 ribuan ya. Ya tahun ini kita belum ya dapat pengadaan topi pad. Tapi tidak tahu kita berharap tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kantor pusat memenuhi semuanya. Baik itu tongkat, borgol, topi. Nah untuk saat ini kan ya mau tidak mau rekan-rekan berusahalah melengkapi Pak. Ternyata emblemnya rusak ya. Ternyata ada jualannya di daerahnya. Belilah, perbaiki. Pak emblemnya kami lepas copot. Saya lem Pak. Saya kasih lem. Boleh Pak, boleh. Asalkan dia nempel di sini. Nggak masalah. Yang penting ketika rekan foto serah terima, ndak kayak gini ya. Ini temuan yang salah. Kenapa? Emblemnya lepas, topinya masih bagus, masih dipakai. Temuan ndak ini Pak? Temuan. Karena ndak diperbaiki. Ya, coba kalau rekan perbaiki, oh lepas lemnya, kasih lem, tempel lagi, udah aman ya. Kemudian ini contoh pembagian kedua dan ketiga ya nih. Ya, ini contohnya kemarin rata-rata definitif sudah dibagikan. Nah, pesan kami adalah definitif tolong seragam yang sudah dibagikan jangan disimpan, Pak. Gunakanlah. Apalagi kemarin rekan-rekan sudah mengembalikan seragam-seragam yang lama. Jadi jangan tipu-tipu. Bilangnya Pak ini seragam yang ketiga kemarin, tapi udah lusuh, udah kayak seragam yang pertama. Kami tahu Pak, kenapa? Karena seragam ketiga itu ada kodenya, ada barcode-nya. Kami tahu, ya. Kanwil pun tahu, oh ini seragam ketiga. Coba saya cek, oh ternyata ada barcode-nya. Oh ya benar, tidak bohong kamu, ya. Artinya ya bukan kami menakut-nakuti, memang sesuai instruksi dan arahan, terutama kantor pusat seragam terbaru. Gunakan seragam yang lama yang sudah tidak layak itu wajib dikembalikan ke siapa ke PKSS ya. Jangan seragam justru rekan-rekan jual belikan. Pak, saya ada tetangga sapam pom bensin, saya kasihan Pak dia Pak, tidak ada seragam. Jadi seragam saya yang baru saya kasihkan. Loh, jangan Pak, pakailah itu buat kita dinas harian ya. Ya, harus gunakan, jangan diberikan ke siapapun ataupun jangan dijual belikan, ditransaksikan. Ketahuan oleh kita, Pak, kita akan tindak tegas, kan. Nah, kemudian ini seragam sapam wanita ya. Nah, ini ya, tadi udah kita bahas panjang lebar. Yang jelas ketentuan sapam wanita seperti ini ya. Ini yang pakai hijab, ID cardnya lengkap, kepala kopelnya mengkilap kuning, bagus ya. Tongkat dipakai, pakai make up juga mbaknya, ya bagus enak nih lihat ya. Kemudian Pak saya ndak berhijab ya. Nah ini contohnya ya grooming grooming sapam yang non hijab seperti ini. Lihat tulisan sapamnya, ada kan di tulisannya Sapam BRI. Sapam aja, Pak. Sapam ya. Kemudian ID card-nya ada. Ini yang paling penting. Kopelnya mengkilap ya. Ini juga sama. Kopelnya mengkilap, rambutnya tidak menyampai menyentuh bahu. Artinya sesuai ketentuan ya rambut poluan lah ya. Kemudian Pak ini kenapa tidak pakai kopel? Ini contoh seragam ketika rekan-rekan sapam wanita mungkin ya hamil. Pak ini lagi hamil sapamnya. Standarnya kayak ini. Ya memang dia tidak perlu pakai kopel ya. Standarnya seperti ini, ketentuan bajunya seperti ini. Ini untuk sapam yang hamil ya. Sapam yang hamil. Nah, rekan-rekan pria atau sapam laki-laki yang tidak pakai kopel ketika kami kunjungan, ketika sidak misalnya, tidak pakai kopel nih ya sama aja rekan-rekan kayak sapam hamil berarti Pak. Ya, jadi janganlah.
ya. Untuk sapam pria kami minta tolong ya ketentuannya harus pakai kopel lengkap, pakailah. Kalau ndak pakai, oh berarti kami nebak ini, oh sapam ini lagi hamil mungkin ya. Kenapa kopelnya ndak dipakai? Ya. Kemudian lanjut nih terakhir. Nah, rekan-rekan kemarin kami dapat koreksi juga foto ya. Jadi kami para danru sering merekap foto-foto serah terima rekan-rekan. Mungkin yang saya tampilkan adalah Sapam BU Kayagung ya. Kenapa ini jadi temuan oleh kantor pusat? Ya diantaranya karena posisi fotonya menutupi atribut. Hari ini kami tegaskan ke rekan-rekan, tolong ketika foto serah terima, pastikan atributnya terlihat nih kan, kopelnya terlihat, tongkatnya terlihat ya. Kemudian ndak ada yang menutupi. Nah ini jelas salah ya temuan. Kenapa? Karena atributnya tertutupi. Ya, ini tertutupi. Kemudian fotonya terlalu dekat, tidak terlihat. Ini juga sama. Nah ini terutama Pak Danru, tolong Pak, jadi fokus perhatian rekan-rekan anggotanya supaya jangan sampai wilayah Jambi ada juga nanti anggota kita seperti ini foto. Tolong diperbaiki. Nah, fotolah seperti ini ya. Ya, misalnya Pak Danru Kuala Tungkal lagi apel nih, atau Pak Samun lagi apel, atau Pak Maskur lagi apel, atau Pak Budi ya lagi apel. Boleh tak Pak foto seperti itu? Boleh ya. Ini di cabang. Kemudian untuk di unit-unit kerja, ya pastikan foto serah terima seperti ini. Dan ada yang ditutup-tutupi ya. Ini juga sama ya. Atributnya terlihat jelas, tidak ada ditutup-tutupi. Jadi kami pun kantor pusat terutama foto-foto itu pasti kami cek Pak. Tidak kita biarkan saja, pasti dicek oleh kantor pusat. Yang jadi temuan masalah foto serah terima satu kali, dua kali, tiga kali perlakuannya sama. Kita akan proses juga Pak surat teguran SP1 atau PS2. Kalau memang rekan-rekan anggota tuh tidak pernah memperbaiki ya, udah kita tegur, udah diarahkan Pak Danru. Ya terpaksa kami akan lapor dengan Bapak Ibu RO, Pak, tolong bantu kami keluarkan surat peringatan ya. Tapi jangan ya rekan-rekan seperti itu ya. Harapan kami ya ikutilah sesuai ketentuan yang ada. Oke, mungkin cukup rekan-rekan sampai di sini. Ada kendala atau ada hal lain yang ingin diskusikan? Boleh, silakan. Sebelum kita akhiri, rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan? Atau Bapak Cukup, Ibu Pak. RO ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau Bapak Pinca terakhir Pak ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Pak Angga ya. Eh, ada beberapa poin tadi yang disampaikan Pak Angga. Intinya, Sapam wajib mengetahui grade-nya dia masuk grade apa ya. Jadi minta tolong rekan-rekan wajib mengetahui grade-nya grade apa ya. Jadi ke depan bisa memperbaiki ya. Kalau sudah baik di grade A, jangan sampai turun ke grade B ya. Biasanya kalau turun di grade B itu mengenai e-learning-nya ya, mengenai e-learningnya ya. Jadi minta tolong e-learningnya juga penting, jangan sampai turun ya. Terus ada poin yang selanjutnya ya, ada standarisasi terbaru ya. Itu saya sudah share di grup Danru, nanti minta ke Danrunya ya, bisa dibaca ya, diperhatikan apa yang kurang dari kita, jangan sampai kurang ya, jangan sampai ibaratnya itu menjadi temuan nantinya. Ya, saya rasa itu dari saya ya. Kalau tidak ada lagi, boleh ditutup atau gimana? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Cukup, Pak, ujian TPK. Oke, oke, baik. Sebenarnya untuk ujian TPK tadi sudah kita persilakan untuk segera ya, ibaratnya kita tidak menghalangi. Ya, saya rasa kalau memang ada lagi Pak Angga atau rekan-rekan,
Biar saya tutup. Cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga bermanfaat ya yang kita share ini demi kebaikan kita bersama PKSS dan rekan-rekan sekalian. Saya rasa cukup sekian. Kalau tidak ada lagi, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.